僕の動き綺麗。ほら俺たちにとっては。紀藤君、ええ、そこに。ちょっと見せてもらってもいいかな。 Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang pastinya kalian udah pada tunggu-tunggu, yaitu anime action yang berjudul Kimetsu no Yaiba Hashirage Kohen yang sekarang udah nyampe ke episode keempat, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan jalan dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepewu. Sesampainya Tanjiro ke tempat Muichiro, nampak Muichiro yang sedang melatih salah satu kroco dengan sangat kejam. Tanpa segan-segan dia menyerang si kroco ini hingga terpental. Muichiro lalu berkata jika itu adalah pertarungan sungguhan maka pasti dia sudah mati 3 kali. Meski terkena serangan, Muichiro menyuruh mereka untuk cepat bergerak kembali dan memperbaiki kuda-kudanya. Para kroco yang udah tepar nampak kembali bangkit dan memperbaiki kuda-kuda mereka. Muichiro bilang agar mereka mengikuti gerakan. Terus dengan cepat Muichiro maju menyerang dan mementung mereka satu persatu. Di sini ia nampak menghentikan tebasan pedangnya pada leher si kroco ini, yang mana Muichiro cuma menebas tangannya aja, dan itu sudah membuatnya sangat kesakitan. Melihat mereka yang kembali kalah, Muichiro menyuruh mereka untuk tidak berhenti bergerak meski ada yang terjatuh. Dia lalu kembali bergerak dengan sangat cepat dan membuat para kroco babak belur lagi. Tanjiro yang melihatnya cuma bisa tercengang menyadari akan datangnya Tanjiro. Ekspresi Muichiro langsung berubah ceria seketika, guys. Pilih kasih atau gimana lu bang? Giliran para kroco tiap hari dimarahin. Muichiro senang karena dirinya udah lama menunggu kedatangan Tanjiro. Tanjiro juga ikut senang melihat Muichiro yang sepertinya baik-baik aja. Namun dari atap kita diperlihatkan si burung laknat ini lagi, yang mana dia itu berkata pada kroco bahwa mereka tak berguna. Gagak laknat ini berharap mereka cepat dimakan oleh iblis. Melihat itu Tanjiro merasa jika Gagak Kasugai milik Muichiro masih kejam seperti biasanya. Tidak hanya itu, Gagak laknat ini juga terus mengganggu para kroco yang sedang latihan, guys. Tanjiro memohon arahannya untuk latihan mulai hari ini. Muichiro juga memohon kerja sama Tanjiro. Dia meminta Tanjiro untuk ikut dengannya. Di sisi lain para kroco yang sedang mandi malah kena omel oleh Gagak laknat. Muichiro lalu mengajak Tanjiro masuk ke dalam gudang, yang mana ternyata di dalam sudah ada Kanamori, yang tentu saja langsung menyambut kedatangan mereka berdua. Kanamori senang karena Tanjiro masih sehat walafiat. Tanjiro yang bertanya kenapa Kanamori ada di sana, yang mana ternyata Muichiro lah yang mengundangnya ke sana. Muichiro lalu mengambil sebilah pedang dan memberikannya pada Tanjiro. Tanjiro yang mengambilnya lalu disuruh mundur dan mengarahkan bilah pedangnya ke depan. Di sini Muichiro nampak melakukan aksi pelemparan pesawat kertas pada katana yang dipegang oleh Tanjiro, dan mengejutkannya, pesawat kertas itu terbelah dengan sangat mulus. Tentu Tanjiro sangat terkejut mengetahui katana Muichiro sangat tajam, membelah pesawat kertas tanpa tenaga sedikit pun. Itulah alasan kenapa dirinya mengundang Kanamori datang ke tempatnya. Kanamori membenarkan hal itu karena dia itu pindah ke sana untuk merawat pedang Muichiro, yang mana Muichiro ingin pedangnya selalu dalam kondisi sempurna saat menghadapi pertempuran. Saat meminta itu, Kagaya bilang bahwa Muichiro boleh melakukan apa yang dirinya mau. Bahkan Tuan Kagaya juga membuatkan ruangan untuk mengasah pedang, padahal Muichiro sebenarnya berharap Kagaya fokus pada pemulihan dirinya. Tapi beliau yang paling memperhatikan dirinya dan juga para pembasmi iblis yang lainnya. Singkat cerita, di sore harinya Muichiro kembali melatih para kroco, dan ya seperti biasa dia dibuat kesal dengan para kroco yang sangat lemah. Muichiro lalu menyuruh mereka untuk berdiri lagi. Kroco ini nampak menyerang Muichiro sambil berteriak, namun ya cuma sekali pentung. Udah tepar anjir.
Muichiro berkata jika dia itu tak akan bisa menang dari lawannya jika dia menyerang secara emosional. Bahkan dia seperti serangga musim panas yang terbang di kobaran api. Tak ada pengulangan dalam pertempuran melawan iblis. Meski dia menang sebanyak 9 kali dan sekali kalah, ya udah modar. Mereka akan kehilangan nyawa di satu kekalahan itu. Setelah selesai memberikan pencerahan, Muichiro menyudahi latihan hari ini. Muichiro keluar ruangan dan menutup pintu dengan sangat keras. Ngambek kayaknya dah tuh. Sedangkan si Kroco tetap menunduk dan dihampiri oleh teman-temannya. Salah satu Kroco lalu memanggil Tanjiro dan bertanya, apakah Tanjiro bisa menyampaikan pada Pilar untuk meringankan latihannya? Karena jika seperti itu terus, maka mereka yang akan terkapar sebelum bertarung melawan para iblis. Tapi Tanjiro merasa jika Muichiro lah yang paling merasa sangat berat karena dia itu selalu melatih mereka sendirian. Nampak Muichiro yang sedang membasuh wajahnya. Terus setelah itu Tanjiro yang juga membasuh wajah. Para Kroco lalu memberinya handuk. Kroco ini berharap agar Muichiro memperhatikan cara bicaranya yang mana mereka itu selalu sakit hati setelah mendengar omongan Muichiro. Tapi bagi Tanjiro, Muichiro itu lebih lembut daripada sebelumnya. Mendengar itu tentu para Kroco merasa itu sangat tak masuk akal. Kebetulan di sini Tanjiro melihat Muichiro yang hendak pergi keluar dari kediaman. Teman-temannya bilang jika Muichiro selalu pergi entah kemana saat malam hari. Setelah itu kita ditunjukin suasana desa yang ramai saat ada matahari dan sepi saat bulan menggantikannya. Nah, di sini kita diperlihatkan lagi keanehan yang pastinya kalian udah tahu lah ya. Ini ulah siapa? Scene lalu berpindah memperlihatkan perduelan antara Sanemi dan Obanai. Sanemi nampak menggunakan pernapasan angin jurus keempat yaitu amukan badai debu. Sedangkan Obanai menggunakan pernapasan ular teknik kelima yaitu ular melata. Yang mana serangan Obanai berhasil membuat Sanemi terpental. Tapi ya mereka sama-sama tidak terluka yang artinya itu masih seimbang. Di tengah itu muncullah Babang Muichiro yang sepertinya ingin bergabung dengan mereka. Sanemi yang bertanya bagaimana dengan pelatihan siang Muichiro. Muichiro berkata jika bagi anggota mungkin itu sudah terhitung latihan, tapi baginya itu tidak cukup. Sanemi membenarkan hal itu karena bagi para Hashira duel lah yang dinamakan pelatihan pilar yang sesungguhnya. Muichiro bilang jika mereka itu curang karena berlatih tanpa mengajaknya. Merasa kesal dengan omongan Muichiro, di sini mereka berdua lah yang akan melawannya langsung. Kerennya si Muichiro ini tidak takut sama sekali guys. Dia menyerang dengan sangat cepat dan menghilang di balik kabut, dan inilah yang terjadi. Efek dari pertempuran mereka bertiga sampai membuat kerusakan yang sangat parah guys. Sanemi berkata bahwa latihan kali ini sangat berat. Jika lengah sedikit dirinya mungkin akan terluka. Siang hari melatih para Kroco dan malam harinya latihan bertarung sungguhan bersama mereka. Obanai lalu bertanya bagaimana pelatihan Muichiro di siang hari. Muichiro bilang jika Tanjiro datang hari ini. Sanemi terkejut karena Tanjiro masih bertahan hidup. Bahkan lukanya sekarang udah pulih kembali. Mungkin Tanjiro akan sembuh total saat sampai di pelatihan Obanai. Dengan itu Obanai akan melatihnya habis-habisan. Singkat waktu setelah itu Muichiro kembali melatih para Kroco dengan ekspresi yang sangat dingin. Dan ya seperti biasa dia itu tanpa ampun ngebantai mereka semua. Setelah berhasil membuat mereka semua babak belur. Merasa jika tegangan latihan itu masih kurang, Muichiro menawarkan mereka untuk latihan menggunakan pedang asli. Mereka yang terkejut lalu disuruh mengambil pedang asli mereka masing-masing. Di sini Tanjiro merasa jika itu sepertinya agak berlebihan. Para Kroco yang udah mengambil pedang asli nampak sangat gemetar dengan sangat dingin. Muichiro menyuruhnya untuk mempersiapkan kuda-kuda. Meski Kroco ini udah bilang tak bisa, tapi mau gak mau dia harus tetap melakukannya. Keringat, ketakutan, gemetar, semuanya membuat si Kroco ini tak bisa berkutik. Tanjiro menyuruh Muichiro untuk tidak melanjutkan latihan itu. Si Kroco yang udah tersungkur padahal belum apa-apa. 柱に比べて早朝に
merasa jika mereka telah berusaha sebisa mungkin. Meski begitu, bukan berarti mereka akan bisa menang. Dirinya tak ingin mereka dibunuh oleh iblis. Jika bisa, Muichiro ingin mereka berumur panjang. Mendengar itu, Tanjiro merasa sangat senang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Muichiro memuji gerakan Tanjiro yang udah semakin cepat dari sebelumnya. Yang mana kali ini mereka berlatih bertarung sebagai MC. Tentu Tanjiro bisa menandingi kekuatan seorang Hashira. Mereka berdua nampak saling mengayunkan pedang dengan sangat terampil, epik. Bahkan saat Muichiro hendak menyerang Tanjiro, tapi Tanjiro dengan mudah mengelak dan menyerang balik Muichiro. Seketika itu membuat Muichiro terkejut, merasa jika Tanjiro berhasil menyelesaikan apa yang telah diajarkan oleh Muichiro. Dengan itu Muichiro memperbolehkan Tanjiro untuk pergi ke tempat pilar selanjutnya. Tanjiro tentu shock karena padahal baru 5 hari tapi udah lulus aja gitu. Para keroco yang bertanya apakah mereka juga boleh lanjut ke pilar selanjutnya, yang mana ternyata guys, mereka itu udah berlatih dengan Muichiro selama 2 minggu. Buset, lama bener coy. Tanjiro baru 5 hari udah main lulus-lulus aja gitu. Pilih kasih bener dah. Muichiro menyuruh mereka semua untuk berlatih sampai membuat samsaknya hancur. Mereka pun kesal karena perilaku Muichiro sangat berbeda jauh terhadap Tanjiro. Terus Tanjiro mengajak Muichiro untuk adu jauh melemparkan pesawat kertas. Muichiro yang bingung kenapa tiba-tiba Tanjiro mengajaknya. Tanjiro mendengar bahwa Muichiro itu suka pesawat kertas, yang mana orang yang memberitahu Tanjiro adalah Kanamori. Kanamori yakin bahwa Muichiro sangat menyukai pesawat kertas karena ya di sana begitu banyak sekali pesawat kertas yang dibuat oleh Muichiro. Setelah itu, mereka berdua dan para keroco yang lainnya pun mulai berkumpul di halaman rumah. Mereka akan bertanding 10 ronde dan jika pesawat Tanjiro lebih jauh dari Muichiro sekali aja, maka Tanjiro akan menang. Dengan sangat pede, Muichiro berkata bahwa Tanjiro tak akan menang darinya sekalipun. Di sini Kanamori menjadi wasit dan ya dalam 9 kali percobaan, Tanjiro kalah terus guys. Hingga tersisa satu kesempatan lagi. Jika set kali ini pesawat Tanjiro lebih unggul, maka dialah pemenangnya. Tapi ternyata dia kalah lagi guys. Namun para keroco bertanya apakah mereka boleh mencobanya juga. Semua keroco mendaftarkan diri untuk ikut kontes adu pesawat kertas. Di sini mereka semua nampak mulai membuat pesawatnya masing-masing. Bahkan Kanamori juga mencobanya. Tanjiro yang baru selesai membuat pesawat barunya malah dirusak oleh si gagak laknat milik Muichiro. Emang gak ada otak nih gagak. Singkat waktu setelah selesai membuat pesawat dan siap untuk diluncurkan, Muichiro dan Tanjiro melemparkan pesawat mereka terlebih dahulu, lalu diikuti oleh para keroco yang lainnya. Setelah bersenang-senang dengan para keroco, Tanjiro dan Muichiro berbicara berduaan. Muichiro berkata, jika sepertinya Muzan memang akan mengincar Nezuko yang telah menaklukkan matahari. Akhir-akhir ini mereka hampir tak pernah menemukan iblis. Itulah kenapa latihan pilar diadakan. Tanjiro sangat khawatir saat berada jauh dengan adiknya, tapi di sini dia sangat yakin karena dia itu telah menitipkan Nezuko pada seseorang yang sangat dirinya percaya, yaitu Kurokoda Kisakonji, guru Tanjiro. Tanjiro akan berlatih menjadi lebih kuat lalu akan menjemput Nezuko kembali. Dan ya itulah akhir dari anime Kimetsu no Yaiba Hashira Geokohen episode 4. Nah buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.